Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku semua di channel Rahasiaku Rahasianya. Kembali lagi bersama saya Teddy Aliansa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi kepada saudara semua tentang the power of support atau kekuatan di balik sebuah dukungan. Saya tulis dulu teman-teman. Jadi kita ambil singkatnya saja. Ternyata di balik sebuah dukungan itu memiliki muatan energi yang membuat kita tuh maju dan membuat kita lebih produktif dan aktif di sini. Oke, kita akan buat di sini judulnya adalah the power of support. Terima kasih teman-teman udah klik video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah manusia yang bisa menebarkan manfaat pada manusia lain. Khairunas anfa'ahum linas. Oke, lanjut lagi di sini bahwa kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan the power of support. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti di sini ada kekuatan di balik sebuah dukungan. Nah, teman-teman, jadi yang harus kita pahami pertama adalah kata dasarnya dulu, support. Support ini berasal dari bahasa Inggris atau dorongan. Dorongan itu berarti motif. Motif itu kalau Meridiana, terus Deddy Corbuzier atau lain sebagainya itu mereka disebut sebagai motivator. Artinya orang yang mampu mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi support ini adalah sebuah dukungan. Dukungan yang mana dukungan tersebut itu untuk mendorong orang lain agar terus melakukan sesuatu yang dia inginkan ataupun yang dia harapkan gitu. Ini dukungan. Ternyata saudaraku semua, di sini ternyata ada di balik sebuah dukungan ini ada sebuah muatan energi yang membuat kita tuh lebih kuat dan aktif, lebih terisi lagi gitu. Di sini ada muatan energi. Muatan energi. Saya ambil contoh sahabat semua. Jadi kemarin itu saya habis traveling, habis jalan-jalan. Jalan-jalannya itu sekitar dari pagi sampai jam 3 malam itu mengelilingi di gunung daerah Bandar Lampung ini. Jadi di situ saya beserta rekan-rekan saya itu mengelilingi di daerah sinilah, masih daerah sini juga, daerah dari Umbul Konci terus muter ke sana sampai tembusnya ke sana. Itu. Jadi kemarin itu kita di hari Minggu itu berangkat pagi, berangkatlah di sana. Kemudian kita menemu satu gubuk. Di situ gubuknya alhamdulillah punya saudara kita juga dan kita kenal dengan orangnya dan ada orangnya di situ. Kita camp di situ sebentar dari pagi untuk masak dulu, kemudian makan, dan dari situ saya sedikit kehausan teman-teman semua. Saya haus, kemudian ada teman-teman juga yang ngiler terhadap pohon kelapa dan kata mereka nggak ada yang siapa yang bisa naik pohon kelapa. Ternyata nggak ada yang bisa semua, dan saya pun termasuk nggak bisa naik pohon kelapa gitu teman-teman semua. Saya dari dulu itu kalau naik pohon kelapa itu di sini saya itu lecet-lecet semua, bahkan di tangan-tangan saya ini bekasnya ada lecet-lecetnya juga gitu. Nah kemudian dari mereka itu tidak ada yang mampu untuk menaik pohon kelapa, bahkan ada yang sampai menyerah sebelum berjuang. Saya berpikir, ini kata saya bisa lah ini saya naik. Kebetulan juga kawan saya itu di sini ada contohnya ya. Saya berikan contoh satu. Kawan saya itu mendukung saya untuk naik katanya. Contohnya gini, dia bilang, "Ted, lu kan pinter Ted naik Ted. Lu kan hebat. Lu kan dulu pernah tinggal di kebun." Dan dengan kata-kata itu akhirnya saya merasa gengsi. Oh iya kan, gue kan orang kebun. Sama, saya juga orang kebun. Gue kan orang gunung, kok gue nggak bisa naik sih? Kemudian didukung juga sama guru saya itu orang hebat. Dia bilang, "Ted, kamu ini is the best lah, kamu ini hebat lah." Kemudian dengan dukungan itu saya merasa, woi, iya juga ya gitu kan. Jadi critical factor di otak saya terbuka. Saya kan orang gunung, masa saya nggak bisa sih? Dan saya akan coba dulu, baru di situ mengatakan kalau memang nggak bisa, baru nggak bisa. Nggak bisa itu ketika sudah mencoba, kemudian memang nggak optimal gitu. Nah, dari situ ketika didukung oleh saudara-saudara saya yang lainnya, saya mencoba untuk berusaha memanjat pohon tersebut atau manjat pohon kelapa. Dan pada akhirnya, ternyata tanpa saya duga, saya mampu dan bisa untuk naik pohon kelapa itu teman-teman semua. Mampu untuk mengambil pohon kelapanya. Nah, itu ternyata satu, ketika kita dipuji, kita didukung, maka kekuatan di dalam diri kita yang tersembunyi itu akan muncul, akan lahir gitu. Nah,
Di sini saya contoh eksemplar adalah pohon kelapa. Pohon kelapa. Sumpah saya tuh sebenarnya nggak bisa naik pohon kelapa. Bahkan dari saya dulu tuh pernah naik pohon kelapa dan saya nggak bisa turun. Saya nggak bisa turun, teman-teman. Kenapa itu terjadi? Saya juga nggak tahu. Nah, ketika saya didukung, dipuji, kemudian dari situ malah saya bisa naik gitu. Malah saya itu bisa sampai ke atas, bisa ngambil banyak dugan dan turunnya pun dengan mudah gitu, teman-teman semua. Nah, yang kedua, contoh yang kedua itu saya ambil dari YouTube saya sendiri. Nah, saya, teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Jadi YouTube saya ini termasuk bisa dikatakan golongan yang view-nya itu dikit dan subscriber-nya juga masih ya cuma 70 ke atas gitu kan. Kemudian saya terus konsisten untuk upload video, terus aja upload. Ada satu orang yang mendukung saya, itu namanya Gani apa gitu, Gani Azma apa siapa. Nah, dari dukungan dia itu, dia berkata begini, mantap mas, teruskan saja, ilmunya bermanfaat dan ilmunya berguna. Saya jadi mengetahui, dan di situ dengan kata-kata yang dia, di sini YouTube ya, YouTube dengan kata-kata yang dia keluarkan itu artinya di situ ada kesenangan tersendiri bagi saya. Ternyata video yang saya upload tuh yang seakan-akan jelek, yang tidak ada editing, yang real aja, ya saya upload aja. Ternyata itu bisa memberikan impact dan manfaat kepada orang lain, sehingga orang lain mengetahui sedikit banyaknya ilmu yang saya miliki gitu. Nah, dari situ saya berpikir, saya langsung semangat lagi dari dukungan Mas Gani. Terima kasih. Dari dukungan Mas Gani itu saya merasa ada motivasi nih untuk terus buat video yang lebih banyak, untuk buat video yang lebih baik lagi gitu. Jadi teruslah saya buat video, sampai sekarang pun saya akan konsisten untuk upload video, kendati pun videonya jelek, ya bodo amat. Intinya saya mencoba untuk menyampaikan sedikit banyaknya ilmu yang saya ketahui. Kenapa? Karena kata Rasulullah, balighu ani walau ayat, sampaikanlah dariku walau itu hanya satu ayat. Artinya sedikit ayat pun harus disampaikan. Intinya kita menebarkan manfaat pada sesama gitu kan. Nah, terima kasih banyak untuk Mas Gani. Anda menjadi saudara saya, yang mana dukungan Anda itu membuat diri saya lebih maju dan lebih semangat lagi saya membuat konten-konten yang membahas tentang rahasia-rahasia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian yang ketiga, teman-teman, saya akan bahas di sini yaitu dari pengalaman saya pribadi tentang pembelajaran. Saya dulu pernah belajar tentang pendidikan ya. Pendidikan saya di akademis itu pas ketika SD itu bodoh banget. Sampai saya itu nggak naik 2 tahun. Dan saya pun saat ini masih sekolah, masih pelajar. Sekarang saya pelajar di usia ke 19 tahun, duduk di kelas 12. Nah, di situ pendidikan itu pas SD saya nggak naik, bodoh banget. Di SMP saya berubah, teman-teman. Saya di SMP itu dapat peringkat 1 sampai 3, 1, 3, minimal di situ. Dan kemudian saya juga di situ diangkat untuk menjadi ketua OSIS. Ternyata teman-teman semua, di pendidikan SMP itu saya didukung oleh lingkungan-lingkungan yang baik. Oleh guru-guru yang memimpin saya, ada namanya Pak Sulaiman. Itu luar biasa. Itu guru saya mendukung saya sangat luar biasa. Walau kendati pun saya nggak suka pelajaran dia, tapi dia mensupport saya sangat luar biasa. Dia mendorong saya untuk menjadi lebih baik, sehingga saya bisa berbicara seperti ini. Dia yang memotivasi saya untuk menjadi seorang ketua OSIS. Yang mana dari situ saya mencoba untuk memiliki tanggung jawab dan amanah untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang leader di dalam sekolah tersebut. Saya didukung oleh guru-guru, guru-guru saya bilang kamu pinter, kamu hebat, kamu luar biasa. Dan pada akhirnya memang seperti itu adanya. Dan itu menjadi real, menjadi kenyataan. Akibat dukungan dari guru-guru saya SMP, saya tuh maju di sana. Bahkan finansial saya agak aman, lumayan. Saya dagang di sekolahan dulu, teman-teman. Dagang di kelas, walaupun ada kantin-kantin yang kurang setuju terhadap dagang itu. Saya dagang di situ di kelas. Saya bodo amat, saya megang sekolahnya juga gitu. Dan saya nggak peduli. Bukan megang maksudnya berkuasa, tidak. Maksudnya megang di situ, saya itu termasuk pemuda yang di SMP itu terkenal. Bahkan ketika lulus pun dari SMP, kelas 1 SMA itu saya udah jadi ketua OSIS, teman-teman. Udah jadi ketua, langsung dipilih. Entah dari mana. Kayaknya sih dilihat dari bersikapnya, dari cara pandang guru-guru itu melihat karakteristiknya. Oh, ini udah cocok jadi leader. Itu mungkin karena dididik bekas SMP. Teman-teman semua, ternyata ketika saya SMP waktu itu, saya tuh dilingkungi oleh orang-orang yang mendukung saya untuk berubah. Dan pada akhirnya saya pun berubah di situ untuk jadi lebih baik gitu. Dan itu pas SMP, teman-teman. Saya jadi seperti ini. Saya diajarkan, dipaksa untuk bisa ngomong, berbicara depan umum. Kan ketua OSIS ada yang sambutan, kan lagi ada acara gitu. Dan sampai pada akhirnya saya dibenturkan dan akhirnya terbentuk seperti ini gitu.
Maka bersyukurlah teman-teman semua terhadap benturan-benturan yang membentur kita. Yang mana benturan-benturan itu akan membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana mutiara yang indah itu perlu dipanaskan, perlu dibakar, perlu dipahat dan segala macam. Sehingga dari situ dia akan terbentuk sesuatu yang indah. Sama seperti seruling bambu itu, kita bacok, kita sasak, ya kan? Betapa sakitnya dia, tapi dia mampu untuk menari-nari suaranya itu di alam semesta ini. Sehingga dia menghiasi perhiasan-perhiasan dengan suara alam semesta. Membuat keindahan-keindahan di alam, teman-teman. Nah, ketika saya SMA, sekarang saya SMK, jadi saya tuh masuk salah jurusan. Yang pertama saya jurusannya TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Kemudian kata saya, ini kurang serk nih. Saya ikut-ikutan lah untuk masuk ke akuntansi. Nah, masuk di akuntansi itu termasuk banyak ceweknya. Kalau biasa akuntansi itu banyak ceweknya. Cowoknya paling cuma berapa? Cuma 5 apa 6. Kawan-kawan saya cuma ada 6, 10, yang lainnya pada gugur di jalan. Nah, sekarang sisa 5 orang. Nah, di situ pas ketika saya kelas 1 SMK itu, saya akuntansi kan saya bilang di awal tadi bahwa saya itu nggak suka MTK. Saya belajar MTK di situ, kemudian saya dibilang sama guru saya, goblok, bodoh, tolol. Dan pada akhirnya itu menjadi realita dalam kehidupan saya. Dan sampai sekarang pun saya bisa dikatakan menurun nilai-nilai sekolah. Bahkan sekarang saya dari kelas 1, kelas 3, sampai kelas 3 itu saya minta mengundurkan diri dari sekolah. Nah, ternyata teman-teman, segala satu cacian, makian, itu membuat diri kita tuh hancur. Bahkan hati-hati dengan yang namanya bullying. Bullying itu bisa membuat orang tuh bunuh diri. Bener itu. Bahkan udah ada yang kejadian kan, yang gara-gara bullying sampai terjadinya bunuh diri. Itu udah banyak. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata dukungan itu penting terhadap apa yang kita lakukan. Dan teman-teman saudara semua, jadi ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu, kita jangan sampai menghardiknya ketika dia tidak bisa. Jangan sampai kita caci dia, jangan sampai kita hina dia. Seharusnya ketika dia salah, kita puji dulu. Wah, mantep nih, bagus nih karyanya. Salahnya itu kita tegur seperti ini. Cuma kekurangannya di sini saja gitu. Tidak perlu kita mencaci maki dia. Ketika kita mencaci seseorang dengan cacian, hinaan, maka itu akan membuat orang itu terpuruk gitu. Dan saudara-saudara semua mungkin kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan orang itu, apa yang ada di perasaan orang itu gitu. Maka sekarang ini saya pola pikirnya, mindsetnya itu berbeda dari pendidikan akademis. Saya keluar dari pendidikan akademis, pemikirannya. Karena belajar saya di situ, di sekolah itu sekarang ini, itu nilai saya ambruk. Dan saya akan hanya berusaha saja untuk memperbaiki nilai-nilai itu. Kalau sekarang. Nah, sekali lagi teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian yang saya lakukan atau saya jalankan ini adalah bagaimana kita itu bisa mensupport sekecil apapun yang dilakukan orang lain. Ya, teman-teman. Kendati pun ada dua sifat, orang yang suka dipuji, orang yang suka didukung, dan orang yang tidak suka didukung. Sini, saya tulis dulu. Dua sifat. Nah, dua sifat ini adalah orang yang suka didukung dengan orang yang tidak suka didukung. Tidak suka. Teman-teman, yang pertama saya akan jelaskan dulu orang yang suka didukung. Ada juga orang-orang yang apabila didukung dia langsung semangat. Kayak saya ini tipikal orang yang ketika disupport saya maju. Ketika saya dikecilkan malah saya merasa minder, insecure. Dan saya nggak, adalah apa adanya aja. Jadi insecure-nya itu datang. Ketika tidak ada dukungan, bahkan adanya hinaan, bencian, cacian, makian. Itu saya nggak suka. Teman-teman semua, perhatikan kepribadian kita. Tipikalnya yang suka didukung atau yang tidak suka didukung. Ada juga orang-orang yang ketika didukung malah mereka merasa insecure gitu. Malah sebaliknya. Dan ketika tidak didukung maka mereka malah maju gitu. Nah, jadi perhatikan dulu diri kita ini. Kepribadian kita ini yang bagaimana? Yang suka didukungkah atau yang tidak suka mendukung? Nah, teman-teman semua. Nah, sampai sini paham ya? Perhatikan itu. Mungkin ini teman-teman yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selalu menghargai dan mensupport orang lain terhadap apa yang mereka lakukan. Terima kasih, saya Teddy Aliansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.